Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah yang beberapa harinya ada yang merupakan hari-hari yang mulia, yang terutama bertepatan dengan hari Asyura, yang untuk lebih lengkapnya sebaiknya puasa itu ditambah sehari sebelumnya, yaitu 9 dan 10, atau sehari setelahnya 10 dan 11. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak mengapa kita berpuasa 3 hari berturut-turut, itu 9, 10, 11, dan paling minimal jangan sampai ketinggalan tanggal 10 Muharram itu. Yang kedua, ya mudah-mudahan insya Allah kita masuki tahun baru Islam ini memiliki semangat baru yang melebihi daripada semangat-semangat kita sebelumnya, dan mudah-mudahan tahun baru ini insya Allah lebih baik dibandingkan dengan tahun 1446 atau tahun-tahun yang telah kita lewati. Dan ini juga menjadi sebuah bahan muhasabah, introspeksi diri bagi kita, bahwa sesungguhnya dari perhitungan waktu yang telah kita lewati, bisa kita mengatakan umur kita bertambah lagi setahun. Tapi kalau kita menghitung yang tersisa, maka kita bisa mengatakan umur kita semakin berkurang, karena ajal tidak dimajukan dan tidak dimundurkan. Artinya perjalanan ini semakin dekat, dan ini bukan kaitannya dengan orang yang lanjut usia saja, tapi siapapun di antara kita tentu senantiasa pantas untuk mengingat yang namanya hari kematian itu, jamaah sekalian. Itu sedikit komentar saya berkaitan dengan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kita akan kembali melanjutkan kajian dalam segmen pelajaran Tauhid yang sudah berapa kali kita bahas dalam 3 macam Tauhid yang telah kita paparkan. Pertama, Tauhidur Rububiyah, kita anggap sudah selesai. Kemudian macam Tauhid yang kedua, Tauhidul Uluhiyah. Dan malam ini mudah-mudahan kita akan mencoba memberikan muqaddimah atau definisi tentang macam Tauhid yang ketiga. Macam Tauhid yang ketiga yaitu Tauhidul Asma'i was Sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifat-sifatnya. Asma adalah bentuk jamak daripada ismun. Jadi ismun itu nama, asma itu nama-nama. Dan apakah memang Allah Subhanahu wa taala
memiliki nama, tentu harus dijawab dengan dalil. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama? Maka harus dijawab dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama husna. Apa itu husna? Nama-nama yang terbaik. Semua nama-nama Allah itu adalah husna. Semua nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah lewat nama-nama tersebut. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berdoa kepadanya lewat nama-namanya. Apa contoh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya? Itu juga kita akan kemukakan contohnya selalu berdasarkan dalil. Nabi Ibrahim dan Ismail setelah selesai membangun Ka'bah, atau mungkin kita bisa katakan merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Beliau dalam doanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu dalam momen selesai pembangunan Ka'bah yang direnov, yang dibantu oleh putranya Ismail alaihi salatu wassalam, dan masih ada bukti sampai pada hari ini, yaitu adanya maqam Ibrahim di salah satu sudut Ka'bah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jadi maqam itu bukan kuburan, Pak, ya, bukan bahasa Indonesia maqam. Maqam itu tempat berdirinya. Iya. Maka Allah mengatakan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makamnya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan salah satu di antara sunnahnya adalah setiap kita habis tawaf berkeliling di Ka'bah itu, kita disunnahkan untuk sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kembali bahwa beliau setelah berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Ya Allah terimalah dari kami. Berarti Nabi Ibrahim itu berdoa dengan berharap, ya terimalah dari kami. Ya. Karena Ibrahim itu ketika berdoa dan doa itu berkaitan dengan suara, ya Allah terima dari kami, berarti itu yang tepat adalah yang berkaitan bagaimana Allah meresponnya itu. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan taqabbal minna, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa yang saya meminta doa kepadanya ini pastilah yang maha mendengar. Maka dia mengatakan innaka antas sami', sesungguhnya engkau maha mendengar. Jadi karena doa itu berkaitan dengan suara, maka yang tepat adalah innaka antas sami', sesungguhnya engkau maha mendengar. Iya. Jadi suara itu tidak dilihat tapi didengar. Maka tidak berkaitan dengan penglihatan tapi berkaitan dengan pendengaran. Kemudian Allah juga mengetahui tentang doa Nabi Ibrahim itu. Apakah Nabi Ibrahim ketika berdoa pada Allah
Ibrahim ikhlas atau Ibrahim tidak ikhlas, itu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ya Allah, aku sudah melakukan ini semuanya, aku serahkan padamu, engkau menilai. Engkau dengarkan doa saya ini dan engkau mengetahui ya doa saya ini apakah doa ikhlas atau tidak ikhlas, tentu engkau yang lebih tahu. Maka datanglah dua nama itu di penghujung akhir ayat itu, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ini contoh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks menyebut-nyebut nama Allah ketika kita memiliki hajat, itu namanya bertawassul. Itu namanya bertawassul. Membuat perantara supaya yang kita minta kepadanya itu bisa mengabulkannya. Ia bisa mengabulkannya. Berarti Sami' Alim adalah nama yang berkaitan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau Maha mendengar, engkau Maha mengetahui tentang doa-doa saya ini, tentang keikhlasan saya ini, engkau Maha mendengar dan engkau Maha mengetahui. Kemudian wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ampunilah kami, dari kata taba yatubu taubah, dan ampunilah kami ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini ada isyarat bahwa beliau tidak menjamin dirinya ketika dia beramal itu sudah tidak ada lagi perkara yang perlu dipertanyakan. Ini seorang nabi yang berdoa pada Allah, manusia yang terbaik, manusia pilihan, tapi ada isyarat bahwa apa yang aku lakukan ini ya Allah, ada kemungkinan saya tidak ikhlas, ada kemungkinan ini masih ada kekurangan. Maka kalau andainya ada kekurangan dalam hal-hal yang saya persembahkan kepadamu ya Allah, maka ampuni saya itu. Maka ampuni saya itu, dan innaka antat tawwabur rahim, dan sesungguhnya engkau adalah zat penerima taubat. Jadi Allah adalah Sami', Allah adalah Alim, Allah adalah Tawwab, dan Ar-Rahim, engkau adalah Maha Penyayang. Jadi ketika nama empat ini dijadikan sebagai tawassul, maka itu namanya pendekatan kepada yang memiliki hak prerogatif. Ya, memiliki hak prerogatif. Memang terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akan tetapi kita tidak boleh berada pada pertengahan itu. Bagaimana maksudnya? Bukan pertengahan dalam konteks objektif, tapi pertengahan dalam arti tidak punya kecenderungan. Jadi ketika kita berdoa pada Allah, memang dia menentukan, dia bisa terima, dia bisa tolak. Maka tidak boleh kita mengatakan, ya Allah, terserah engkau ya Allah, mau terima mau tidak. Ya, saya tidak memilih ya Allah. Tapi harus kita punya kecenderungan bahwa yang aku harapkan ya Allah, terima dari saya ya Allah, karena engkau di antara namamu adalah Tawwab, dan selanjutnya Ar-Rahim. Jika engkau mengampuni saya, itu sudah tepat namamu, namanya Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Karena saya ini andaikan memiliki dosa, andaikan engkau tidak memiliki sifat rahmah, maka saya ini akan binasa. Saya ini akan terancam tidak selamat. Tapi karena namamu adalah Sami', namamu adalah Alim,
namamu adalah Tawwab, namamu adalah Rahim, maka aku berharap ya Allah, bukan terserah engkau ya Allah, tapi berharap memang ampuni aku. Berharap memang terima dari persembahan ini. Jadi tidak boleh kita dalam prinsip ibadah itu, saya sholat, saya ibadah. Ya. Terserah Allah, mau terima, ya terserah Allah. Itu namanya tidak punya kecenderungan, tidak punya harapan. Ya, tidak punya harapan. Contoh, kalau kita ya berharap kepada orang yang ingin kita bantu, ya mungkin kita katakan, ya terserah mami kita mau bantu saya atau tidak. Tapi sebenarnya dalam hati kita itu pasti punya kecenderungan kalau bisa dibantu. Iya, saya butuh ini Pak sebenarnya. Ya, tapi terserah kita mau bantu kah atau tidak. Apa memang betul yang sampai dalam hati itu bahwa ya kalau dia tidak bantu saya tidak apa-apa juga. Ya. Pasti kecenderungan kita, andaikan saya bisa dibantu. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berbasa-basi, harus kita secara terus terang. Iya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apa itu artinya ighfirli? Ampuni saya Allah. Betul-betul ampuni saya Allah. Iya. Jadi tidak dikatakan harapan ampunan pada Allah itu setengah-setengah saja. Tapi memang full harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditambah-tambah lagi ya Allah. Ampuni aku, jika engkau berkenan mengampuni aku, alhamdulillah. Makanya tidak ada redaksi doa yang mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Tidak boleh ditambah kata-kata jika engkau mau. Prinsipnya al-ilhah dalam doa ini. Kembali pada pembahasan kita tentang asma. Inilah contoh daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua nama Allah itu husna. Ya, semua nama-nama Allah itu yang terbaik. Kemudian dari nama itu berubah menjadi sifat. Jadi kalau namanya Allah, pasti sifatnya. Kalau namanya Allah, pasti juga sifatnya. Umpamanya, kita tidak mau rubah contoh-contoh yang kita sudah sebutkan. As-Sami' itu adalah nama Allah. Maka boleh orang namanya Abdus Sami', hambanya yang maha mendengar. Abdul Alim, boleh Pak. Hambanya yang maha mengetahui. Abdut Tawwab, hambanya yang maha penerima taubat. Iya. Abdur Rahim, ini yang banyak. Abdur Rahim, hambanya yang maha penyayang. Iya. Nah, jadi apa? Nama-nama Allah yang masih belum familiar itu bagus kalau iya. Saya andaikan masih ada iya kemungkinan punya keturunan lagi, ya. Maka bagus ini nama-nama yang jarang. Abdus Sami', Abdul Alim, Abdul Tawwab, ya. Abdul Rahim, banyak nih, ya. Abdul Rahim, Pak Rahim, ya. Maka setiap nama Allah itu juga merupakan sifatnya Allah. Contoh, Rahim itu nama, bagaimana merubah menjadi sifat. Rahim menjadi rahmatun. Rahim menjadi rahmatun. Rahmah itu sifat. Jadi Allah memiliki sifat kasih sayang karena Allah memang namanya Rahim. Baik. Maka kaitannya dengan tauhid yang ketiga ini artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat
sifatnya. Kemudian apa yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat itu? Dua. Yang pertama adalah al-itsbat. Al-itsbat artinya menetapkan nama-nama itu seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan nama-nama itu seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya atau seperti yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya. Dan pasti kalau hadisnya sahih tidak akan mungkin bertentangan antara apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Berarti nama dan sifat-sifat Allah itu adalah nama yang tidak berkembang. Apa maksudnya nama yang tidak berkembang? Maksudnya dia sudah ditetapkan bahwa ini nama Allah dan ini sifat Allah, tidak boleh kita kembangkan yang tidak ada pijakan dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tadi sudah dicontohkan As-Sami adalah nama Allah, Al-Alim adalah nama Allah, At-Tawwab nama Allah, ya, Ar-Rahim nama Allah. Nah, coba lihat di akhir surah Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu nama-nama Allah semua, Pak. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Boleh orang namanya Abdul Malik. Al-Malikul Quddus, boleh orang namanya Abdul Quddus. Al-Malikul Quddusus Salam, boleh orang namanya Abdus Salam. Al-Malikul Quddusus Salamul Muhaimin, boleh orang namanya Abdul Muhaimin. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, Al-Mu'min, Abdul Mu'min, Al-Mu'minul Muhaiminul Aziz. Nah, ini banyak. Abdul Aziz, Pak Aziz, Abdul Aziz. Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Abdul Mutakabbir, boleh. Karena itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh orang namanya mutakabbir saja. Karena kalau mutakabbir itu arti letterleknya sombong, Pak. Mutakabbir, sini sombong. Ya, yang pantas sombong itu kalau seandainya bisa hanya Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki segalanya. Maka Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Mu'min, Abdul Malik, ya, semua nama-nama itu yang Allah contohkan di surah ya Al-Hasyr itu, dan nama-nama yang lain, nama-nama yang lain. Iya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, menafikan apa yang Allah nafikan untuk dirinya. Apa bahasa Indonesia menafikan? Ya? Nafi itu artinya negatif, Pak. Menidakkan. Mengatakan tidak, itu nafi. Iya, kalau dalam bahasa Arab, ya. Jadi menafikan atau tidak mengatakan seperti itu yang tidak Allah yang Allah nafikan. Iya. Kita kan tadi berbicara tentang nama dan sifat-sifat. Iya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-namanya dan menetapkan sifat-sifatnya. Kemudian sebaliknya, Allah tidak menamakan bahwa dia memiliki sifat itu. Maka kita harus juga mengatakan Allah tidak memiliki sifat itu. Iya. Seperti yang selalu saya angkat, yang paling gampang itu Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, itu namanya menafikan. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur.
Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah mengantuk, Allah tidur, karena Allah mengatakan saya tidak mengantuk dan saya tidak tidur. Nah, itu namanya menafikan. Jadi sifat mengantuk bagi Allah itu tidak ada. Sifat mengantuk bagi Allah itu tidak ada. Sifat tidur bagi Allah itu tidak ada. Untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengantuknya dan tidak tidurnya Allah itu adalah sifat kesempurnaan. Itu adalah sifat kesempurnaan. Sebaliknya kalau manusia tidak mengantuk dan tidak tidur, itu artinya sifat kekurangan. Iya. Kalau kita tidak bisa tidur, Pak, sakit itu. Ya. Justru sifat kesempurnaan manusia itu kalau dia mengantuk dan tidur. Tinggal kita lihat di mana tempat kita tidur. Ya. Jangan di pengajian tidur, kurang bagus. Ya. Ada waktunya. Maka bagi Allah seluruh bentuk menafikan itu untuk menetapkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah menyebutkan bahwa Dia itu Maha mendengar, maka Nabi mencontohkan untuk menegaskan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika berdoa, ya, bukan khutbah Jumat, bukan salat istisqa, ya, mungkin berdoa setelah salat, tapi terlalu besar caranya dia berdoa, ya, padahal doa itu cukup untuk dia dengarkan untuk dirinya. Maka Nabi mengatakan, rendah-rendahkan sedikit suaramu, karena kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Kau tidak berdoa kepada zat yang tuli. Iya. Yang perlu itu dikeraskan suara. Kalau orang tuli-tuli sedikit, ya apa mukamu? Tapi ini kau berdoa, andaikan pun kau berbisik-bisik. Ya. Supaya doa itu bisa berupa perkataan dan perbuatan, maka tidak dikatakan juga doa kalau cuma diam. Jadi ada orang berdoa, ya. Iya. Jelas-jelas tidak goyang mulutnya, walaupun dalam hatinya mengatakan Rabbana atina fid dunya, tapi dalam hatinya itu namanya baru berniat. Jadi tetap harus dilafazkan. Ya. Makanya kalau kita sholat harus kita gabungkan antara gerakan dan ucapan. Ya. Jadi jangan kita sholat Allahu Akbar. Itu namanya ada gambar tidak ada suara. Harus kita padukan antara ada gerakan dan ada suara, walaupun suara ini cukup untuk diri kita kalau kita sholat sunat, ya, umpamanya. Kemudian yang selanjutnya menafikan apa lagi? Menafikan persamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Menafikan adanya kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun dari sisi asal peristilahan itu ada kesamaan, tapi hakikatnya itu tidak sama. Contoh, kita kembali kepada sifat pendengaran, sifatul sam'i, sifatul ilmi, ya, sifatul rahmah. Bahwa makhluk ini memang juga memiliki pendengaran. Kita memiliki pendengaran. Kita juga memiliki ilmu. Kita juga memiliki sifat kasih sayang. Nah, yang mana maksud dengan menafikan persamaan itu? Boleh kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki pendengaran, juga Maha melihat, dan makhluk juga memiliki penglihatan dan pendengaran, akan tetapi hakikatnya itulah yang berbeda. Hakikatnya itulah yang berbeda. Ya, kalau Allah itu dalam terjemahan kita untuk membedakan dengan makhluk, karena pendengaran Allah itu tanpa batas, maka kita mengatakan Maha mendengar.
Ya, kita mengatakan maha mendengar. Kalau manusia ini tidak maha mendengar, cuma mendengar. Iya. Allah itu adalah Al-Basir, yang maha melihat. Makhluk juga memiliki sifat penglihatan. Tapi penglihatan manusia ini hanya melihat, bukan maha melihat. Karena penglihatan kita serba terbatas. Itulah esensi perbedaan antara sifat. Yang ketika Allah menyebutkan asal nama dan sifat itu, bisa ada persamaan istilah, tapi hakikat yang berbeda. Tapi hakikat yang berbeda. Nah, selanjutnya jamaah sekalian. Apa hikmah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah? Ya. Mungkin kita katakan, apa sih hikmahnya itu? Oke, kita tetapkan Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Hikmahnya itu Pak luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Kalau kita meyakini bahwa Allah maha mendengar, kita renungkan itu bahwa Allah maha mendengar. Mau bisik-bisik, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita, Allah tahu. Allah maha mengetahui itu. Iya. Maka kita akan mengontrol indera-indera kita. Iya. Kita akan mengontrol ucapan kita karena Allah maha mendengar. Allah maha mendengar, kita akan mengontrol. Iya. Kita akan mengontrol niat-niat kita karena Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Iya. Biasa, iya. Ada orang yang mungkin dia baca ayat itu, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk mereka menundukkan pandangan mereka. Tundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pemanya dijalankan, ya. Dan yang sekarang ini paling fitnah adalah HP. Karena banyak yang bisa dilihat di HP itu, Pak. Ya. Memang dia tundukkan pandangannya kalau di jalan. Iya. Tapi dia tidak tundukkan pandangannya. Maksudnya semua dia lihat. Semua dia lihat, semua dia dengar. Maka Allah tahu. Allah tahu. Iya. Kita buka ini mau lihat konten-konten apa? Ya, konten-konten dakwah kah atau apakah? Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Iya. Kita buka konten-konten dakwah, mau dengar ini, ya. Dan memang yang namanya kemaksiatan pada hari ini tanpa diundang dia datang sendiri. Ya, kita buka konten ini tiba-tiba ada lewat iklan. Iya. Iklan. Hati-hati di situ, Pak. Iya. Kalau kita berlama-lama di situ, Allah tahu bahwa berarti dia terpengaruh. Iya. Maka hapus cepat, pindahkan cepat. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Iya. Ada orang biasanya ketika bertemu dengan lawan jenis, iya. Apalagi kalau sama-sama pemuda dan pemudi. Iya. Mungkin ketika bertemu dia tundukkan pandangan. Dia tundukkan pandangan. Tapi begitu lewat, dia menoleh ke belakang. Ternyata temannya itu juga menoleh. Akhirnya kembali sama-sama baku lihat. Iya. Allah Maha tahu. Iya. Allah Maha tahu. Wah, kelihatannya Masya Allah. Alim sekali menundukkan pandangan. Ya. Tapi begitu lewat, dia lihat. Allah tahu itu kita punya lirikan mata. Iya. Tidak salah, ada lagu dulu itu waktu masih SD, lirikan matamu. Allah tahu itu, Pak. Ya. Kita melirik ini untuk apa? Iya. Subhanallah. Allah bilang begini, Pak, dalam surah Al-Humazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Ya. Jadi kecelakaan bagi pengumpat. Bagi pengumpat. Al-humazah, pengumpat al-lumazah dengan gerakan, al-lumazah dengan perkataan. Iya.
Jadi kalau dengan perkataan itu sudah jelas, Pak. Pokoknya kita bilang, lihat kok itu, kenapa itu udah begitu modelnya itu. Kita bisik-bisik, itu lumazah, itu lumazah. Allah katakan wailun likulli humazatil lumazah. Iya. Terkadang orang tidak mesti dengan kata-kata, tapi dengan mimik, gerakan mulut, ya, lirikan mata, ya. Bagaimana contohnya kalau orang mau mengejek, ya, dia mau mengejek dengan mimiknya, ya, dia tidak perlu mengatakan itu jelek, tapi dia cuma itu pertanda bahwa itu contoh humazah. Allah bilang kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang melakukan bentuk pengumpatan itu, apakah lewat mulutnya, ya, apakah lewat lirikan matanya. Coba Pak, kalau ada orang Pak, toh kita berdua, dia sendiri, pas kita bilang, pasti tersinggung itu Pak, ya. Kalau ada berdua kita kasih begitu Kak, pasti kulihat, pasti saya tersinggung, ya. Walaupun kita mungkin mengatakan itu Ustaz itu Masya Allah bagus sekali, tapi makanya Nabi mengatakan jangan dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Jadi kalau kita ada bertiga Pak, jangan berdua berbisik-bisik terus meninggalkan yang satu itu, karena bisa membuat dia berburuk sangka. Begitulah Islam mengatur Pak. Allah itu maha mengetahui semuanya, Allah itu maha mendengarkan semuanya, dan Allah itu maha melihat semuanya. Maka kita katakan perbedaan antara hakikat sifat manusia dengan sifat Khalik itu bukan berarti bahwa asal penamaan itu tidak kita sebutkan, akan tetapi hakikatnya itulah yang berbeda. Jadi boleh kita mengatakan makhluk mendengar, tapi Allah maha mendengar. Makhluk melihat, tapi Allah maha melihat. Makhluk berilmu, tapi Allah maha berilmu. Dan Allah juga memang menyebutkan bahwa ia memberikan ilmu pada hambanya. Tapi bagaimana perbedaan ilmu Allah dengan ilmu makhluk? Kata Allah tentang ilmu manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan pada kalian ilmu kecuali sedikit sekali. Allah tidak memberikan pada kita ilmu kecuali sedikit sekali. Jadi semua perkembangan kehebatan dalam seluruh bidang dalam kehidupan ini jamaah sekalian, itulah yang kita bagi-bagi. Jadi itulah yang kita bagi-bagi, ilmu yang sedikit ini yang menjadikan orang jadi profesor, yang menjadikan orang jadi guru besar, itu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba bagaimana perbandingannya Pak? Ketika Nabi ingin membandingkan antara Allah dengan makhluknya dalam aspek ilmu, Nabi itu biasa juga mengajar dengan cara menggunakan alat peraga. Ya. Jadi suatu ketika Nabi mencelupkan tangannya ya di laut itu Pak. Dia celupkan salah satu ya jari telunjuknya lah, dia masukkan itu, kemudian dia angkat. Ya, dia tanya itu sahabat-sahabatnya, "Kau lihat ini yang yang melengket di telunjuk saya, ada satu tetes. Sudah lihat?" Nah, sahabat mengatakan, "Ya, sudah lihat." Dia bilang, "Inilah perumpamaan ilmu yang Allah berikan pada makhluk. Jadi inilah yang setetes ini, inilah yang kita bagi-bagi semuanya." Ya, itulah ilmu yang kita bagi-bagi semuanya Pak, sehingga kita hebat, sehingga kita ahli, sehingga kita profesor apa dan sebagainya. Yang mana ilmunya Allah itu yang tersisa, itulah lautan lepas. Itulah lautan lepas. Begitu sedikitnya, begitu kecilnya, begitu kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah." Andaikan seluruh pohon-pohon dan dahan-dahannya, cabang-cabangnya, ranting-rantingnya
Semua pohon yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai aqlam, sebagai pena, sebagai pulpen. Kemudian tintanya itu adalah semua air laut. Tintanya itu semua air laut. Ini perumpamaan. Andaikan semua dahan-dahan, ranting-rantingnya dikumpulkan itu dijadikan sebagai laksana ya pena, pulpen. Kemudian tintanya itu seluruh air laut yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian Allah bilang wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin. Kemudian ditambah lagi 7 lautan. Nah, di mana kita dapat 7 lautan? Nah, satu je laut di bumi ini, Pak. Satu je. Nah, kata-kata 7 dalam Al-Quran itu, Pak, itu menunjukkan banyak yang tak terbatas. Makanya perumpamaan orang yang membelanjakan harta di sisi Allah, ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Maka ada pembahasan tentang keajaiban angka 7 yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan itu dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ma nafidat kalimatullah, tidak akan pernah habis ilmu Allah itu dituliskan. Dan itulah sebabnya ciri khas perkembangan dunia ini, Pak, yaitu selalu ada penemuan. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya penemuan itu akan berakhir. Selama kehidupan ini ada, akan selalu ada penemuan-penemuan. Ya. Nah, sekarang ini penemuan yang tercanggih kita pakai HP, Pak. Sekarang. Ya. Kita tidak tahu yang akan datang mungkin tidak pakai begini lagi. Tinggal kita pakai begini saja. Ya, masing-masing kita ini dengan ya. Kan sudah ada itu kalau melihat di ATM, ya, katanya itu pakai mata ya, pakai mata. Ya. Di mana itu? Sudah ada di Indonesia itu? Ya, katanya sudah ada itu. Jadi tidak bisa lagi dipalsukan karena setiap orang punya mata khusus. Ya. Kalau nomor-nomor itu masih bisa dijebol. Ya. Kita tidak tahu, Pak. Ya, kita tidak tahu. Iya. Karena di zaman lampau itu pernah ada teknologi yang belum ditemukan manusia pada hari ini, Pak. Yaitu teknologi yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu, Pak, bisa mengirim barang fisik dalam hitungan kedipan mata. Yaitu singgasananya Ratu Balqis yang dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman dalam kedipan mata sudah ada di situ. Ya, sudah ada di situ. Nabi Sulaiman dulu kalau dia mau keluar daerah itu diterbangkan oleh angin. Belum ada yang menemukan itu, Pak. Sekarang ini yang tercanggih adalah pesawat. Belum ada yang secepat itu. Ya. Nabi ya naik ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan burak, itu belum pernah ada yang secepat itu. Jadi berkembang tergantung daripada kebutuhan manusia itu. Ternyata Allah mencicil sedikit demi sedikit tergantung daripada kebutuhan itu. Kita lihat bahwa di zaman Nabi Adam itu manusia, walaupun riwayat-riwayatnya itu rata-rata riwayat lemah, tapi menyebutkan itu sampai 60 hasta. Ya, tingginya daripada Nabi Adam. Jadi manusia pada awal itu besar tinggi, Pak. Besar tinggi. Maka Allah tahu bumi ini tidak pernah bertambah ya luasnya. Maka semakin akhir zaman ini Allah mendesain manusia yang semakin kecil. Ya, semakin kecil. Maka kita tidak tahu suatu saat mungkin manusia itu satu jengkal mami, Pak. Ya, kita tidak tahu. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha kuasa, semua Maha dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.